Ibu kota, saudara, jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran terus meningkat. Per hari Minggu pagi, lebih dari 2.500 orang dirawat di Wisma Atlet. Dengan tambahan 81 pasien baru, sejak Sabtu malam, keterisian rumah sakit darurat Wisma Atlet saat ini mencapai 42%. Lonjakan pasien COVID-19 di Wisma Atlet ini didominasi oleh para pelaku perjalanan luar negeri yang positif COVID-19. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Revi Desantra di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Selamat siang, Revi. Revi, sebagian pasien kasus Omikron dirawat di Wisma Atlet. Apakah sudah ada yang kembali ke rumah? Dan sejauh ini seperti apa gejala yang mereka rasakan sejauh informasi yang Anda dapatkan di sana? Ya, Rianda dan juga saudara, memang hingga Minggu pagi ini sudah ada pasien virus COVID-19 Omikron yang sudah diperbolehkan untuk pulang karena dinyatakan sembuh. Dari data yang berhasil kami himpun dari pihak Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet, per hari Minggu ini terdapat 42 pasien COVID-19 Omikron yang sudah dinyatakan sembuh dan diperbolehkan untuk pulang. Untuk kumulatifnya atau untuk keseluruhannya dari kasus pertama hingga saat ini, ada sekitar 338 pasien yang sudah diperbolehkan untuk pulang dari Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet. Nah, terkait dengan penambahan pasien Omikron, saat ini juga terdapat penambahan 4 pasien. Per hari Minggu ini, tadi seperti yang sudah saya sampaikan, karena adanya penambahan 4 pasien, maka total hingga saat ini terdapat 66 pasien COVID-19 varian Omikron yang sedang dirawat di RSDC Wisma Atlet. Nah, untuk totalnya sendiri, untuk pasien Omikron yang sudah dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet dari awal hingga saat ini terdapat sebanyak 404 pasien. Para pasien Omikron ini dirawat di Tower 5 dan juga Tower 6 dari RSDC Wisma Atlet. Dan tadi jika Anda menanyakan mengenai gejala, Anda memang diketahui bahwa gejala untuk pasien COVID-19 varian Omikron bisa dibilang kebanyakan ini tidak terlalu bergejala atau bahkan ada beberapa yang tidak memiliki gejala sama sekali. Dari pihak Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet juga tadi mengatakan bahwa untuk kebanyakan pasien Omikron yang saat ini sedang melakukan karantina atau bahkan yang sudah sembuh, mereka sendiri ini juga tidak memiliki begitu banyak gejala ketika dinyatakan positif COVID-19 varian Omikron. Kebanyakan gejala yang mereka miliki hanya sekedar batuk, demam ataupun pilek. Maka dari itu untuk varian Omikron sendiri ini dinyatakan tingkat kesembuhan ini lebih tinggi dibandingkan dengan varian COVID-19 lainnya, Irianda. Oke, Revi, untuk mencegah kemungkinan ya pasien yang kabur dari karantina, apakah ada mekanisme khusus yang digunakan oleh pengelola Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Revi? Ya, Irianda, untuk mekanisme khusus sebenarnya kalau dari Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet sendiri ini masih menggunakan mekanisme yang sama. Tadi saya sudah mencoba mengkonfirmasi kepada Kolonel Mintoro Sumego selaku Kepala Humas dari RSDC Wisma Atlet. Ia mengatakan bahwa sampai saat ini penerapan untuk mencegah adanya pasien kabur dari karantina di Wisma Atlet ini berjalan cukup baik. Ia menyatakan bahwa di Tower 5 dan Tower 6 tempat pasien dirawat karena COVID ini memang dijaga dengan ketat oleh bagian dari Satgas COVID-19. Selain itu dari yang menjalani karantina sendiri atau pasien yang menjalani karantina sendiri ini juga dipasangkan gelang agar mereka ini bisa dibedakan bahwa mereka ini sedang menjalani karantina di RSDC Wisma Atlet. Nah, tetapi memang kalau dari Satuan Tugas atau Satgas COVID-19 sendiri, mereka baru memberikan pernyataan bahwa sebenarnya ada saja wacana untuk menerbitkan gelang chip untuk nantinya dipakaikan kepada para pasien yang sedang menjalankan karantina di RSDC Wisma Atlet ataupun di rumah sakit lainnya. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Sub Bidang Tracing Satgas Penanganan COVID-19 Kusmedi Priharto, di mana ia menyatakan bahwa alasan dari Satgas COVID-19 untuk menerbitkan chip ini adalah karena selama ini aplikasi Peduli Lindungi yang memang menjadi bahan utama ataupun aplikasi utama yang digunakan untuk men-tracing orang-orang yang sedang karantina ini dinyatakan belum terlalu efektif karena memang aplikasi ini sendiri belum bisa mendeteksi keberadaan orang yang sedang dikarantina secara penuh.
bisa saja orang ataupun pasien yang sedang menjalankan karantina meninggalkan handphonenya atau perangkat gadgetnya di dalam ruangan mereka dan kemudian kabur ataupun melakukan aktivitas di luar ruangan. Maka dari itu ia mengatakan bahwa wacananya hingga saat ini memang dari pihak Satgas COVID-19 sedang melakukan ataupun sedang mencari cara untuk bagaimana chip ini kemudian bisa diterbitkan dan nanti ketika ada pasien yang akan dirawat di RSDC Wisma Atlet ataupun di rumah sakit manapun terkait dengan COVID akan dipasangkan gelang yang ada chip tersebut sampai mereka dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang, Irianda. Lepaskan dengan konteks beberapa kasus ya yang ada beberapa pasien COVID-19 yang positif kemudian juga keluar dari sana begitu tanpa sepengetahuan petugas atau Satgas di sana. Kita nanti akan tentu menunggu update informasi dari Anda. Terima kasih jurnalis Kompas TV Revi Desantra langsung dari RSDC Wisma Atlet Kemayoran Jakarta.